Coach Markus yakin bisa dia. Nabil ya? Nabil dari Sumatera Barat. Jab Indonesia. Nabil Jabrin. Indonesia ke final. 3 kali saya bawa adu penalti, 2 kali juara, 1 ke final sama Bogor. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Timnas Indonesia U16 mengalahkan Myanmar pada babak semifinal Piala AFF U16 2022. Garuda Asia menang lewat drama adu penalti di Stadion Manguwa Harjo, Sleman pada Rabu 10 Agustus malam. Timnas Indonesia U16 dan Myanmar sempat bermain imbang 1-1 di waktu normal. Lewat gol Naimit Head dan Rizky Afrizal, alhasil pertandingan harus dilanjutkan lewat adu tos-tosan. Pada babak penalti, Timnas Indonesia U16 menang 5-4 berkat aksi Andrika Fatir Rahman. Dia menggagalkan penalti keempat Myanmar yang dilepaskan Sin Wana Aung. Hasil itu sangat disyukuri oleh pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti. Kemenangan tersebut membuat Garuda Asia bisa melaju ke partai puncak Piala AFF U16 2022. Saya juga memohon maaf kepada supporter yang hadir, kemudian semua penonton di rumah. Mungkin agak sedikit menegangkan. Mohon maaf pada supporter yang hadir, kemudian pada penonton semua yang hadir, yang nonton di rumah, mungkin agak sedikit menegangkan ya. Ungkap Bima Sakti dalam sesi jumpa pers usai laga. Tetapi alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan, tegasnya. Bima Sakti mengakui bahwa Timnas Indonesia U16 sempat kesulitan membongkar pertahanan Myanmar sebab tim lawan menggunakan skema parkir bus di lini pertahanan. Mereka tadi bermain kelihatan parkir bus di belakang, sehingga kami mungkin babak pertama agak kesulitan untuk menembus pertahanan mereka, lanjut Bima Sakti. Mereka tadi bermain kelihatan parkir bus ya di belakang, sehingga kita mungkin babak pertama agak kesulitan untuk menembus pertahanan mereka, bahkan kita malah kecolongan terjadinya gol. Bahkan Timnas Indonesia U16 justru kebobolan lebih dulu pada menit awal melalui gol Naimin Head pada menit 44. Dia memanfaatkan bola rebound di kotak penalti Garuda Asia yang akhirnya membuat Myanmar unggul terlebih dahulu. Bahkan kita malah kecolongan terjadinya gol ke gawang kita, kalah 1-0 di babak pertama, tapi di babak kedua kita komunikasi ke pemain, kita rubah formasi juga, kita pakai 3 di belakang, kemudian kita tambah striker di 2 di depan. Dalam kita bisa cetak gol. Pergantian formasi. Beruntungnya pada babak kedua Bima Sakti melakukan sejumlah perubahan yang membuat Timnas Indonesia U16 mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua. Sehingga laga dilanjutkan dengan adu penalti karena skor imbang bertahan di waktu normal. Di babak kedua kami mengkomunikasikan ke pemain, kami ubah formasi juga. Kami pakai 3 di belakang, kemudian kami tambah 2 striker di depan, lanjut Bima. Seharusnya tadi masih banyak kesempatan bisa kami manfaatkan lagi. Mudah-mudahan ini tidak terulang nanti melawan Vietnam di ajang final Piala AFF nanti. Tandas Bima Sakti. Dan seharusnya tadi masih banyak sebenarnya kesempatan harusnya bisa kita manfaatkan lagi. Mudah-mudahan ini tidak terulang nanti melawan Vietnam. Man of the match Indonesia U16 versus Myanmar U16.
Muhammad Rizky Afrizal terpilih menjadi Man of the Match semifinal Piala AFF U16 antara Indonesia versus Myanmar. Tanpa sang penyerang, Indonesia tidak akan lolos ke final. Garuda Asia melakoni sebuah laga krusial di Stadion Manguwa Harjo, Sleman, Rabu 10 Agustus malam. Mereka berhadapan dengan Myanmar di babak semifinal. Terpilihnya Afrizal sebagai Man of the Match di laga ini karena ia menjadi juru selamat Indonesia di partai ini, khususnya pada babak kedua. Di laga ini Indonesia mendominasi laga, namun Myanmar yang tampil pragmatis malah mampu membobol gawang Indonesia terlebih dahulu. Namun di babak kedua Indonesia berhasil menjebol pertahanan Myanmar melalui tendangan bebas Afrizal. Tanpa gol Afrizal, Indonesia mungkin tidak akan lolos ke final. Bersiap-siap. Gol terjadi gawang kita, padahal dia sudah komunikasi. Afrizal juga terpilih menjadi eksekutor penalti Indonesia di babak adu penalti. Ia memainkan peran krusial saat itu. Pada saat itu, penendang keempat Myanmar gagal melakukan tugasnya, sehingga Indonesia harus mencetak gol untuk membangun momentum. Kebetulan Afrizal yang menjadi penendang keempat Indonesia berhasil melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia lolos ke partai final untuk melawan Vietnam. Timnas Indonesia sendiri yang dipastikan lolos ke final. Lawan yang akan mereka hadapi adalah lawan yang familiar bagi mereka. Mereka akan berjumpa Vietnam, tim yang mereka kalahkan di fase grup kemarin, di mana The Golden Star lolos ke final usai mengalahkan Thailand di semifinal. Nah, itu tadi berita yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Yang jelas jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan berita terupdate seputar bola Indonesia. Kemarin kita juga bersama-sama pemain juga kita sudah latihan. Jadi ya tips-tips dari Coach Markus sudah Andrika praktekkan dan alhamdulillah pada malam hari ini membuahkan hasil juga. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.